Selamat datang kembali ke channel kami, yaitu ID No. Kali ini kita akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya agar memflaring hasil flaringan pipa AC seperti ini itu tidak pecah. Ini rahasianya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu satu adalah ketajaman cutter pipa. Jadi apabila cutter pipanya tumpul, nanti mempengaruhi hasil pemotongan. Yang pertama, cutter pipanya harus kondisi tajam yang pertama kali, dan yang kedua adalah kondisi pipa atau ketebalan pipa itu baik. Semakin tebal hasil flaringan akan semakin baik. Begitu juga sebaliknya, semakin tipis ketebalan pipa maka hasilnya akan semakin jelek. Jadi yang pertama yaitu cutternya tajam, dan yang kedua adalah pipanya tebal, ketebalannya baik. Biasanya untuk saat ini yang direkomendasikan oleh pabrik yaitu adalah ketebalan 0,7 mili. Jadi di bawah 0,7 mili itu tidak direkomendasikan. Sebagai contoh, 0,6 ke bawah atau 0,5 itu di flaring agak susah. Yuk kita praktekkan saja. Ini rahasianya. Kebetulan pipa yang kita gunakan ini adalah ketebalannya 0,7, jadi baik. Nah, ini rumusnya. Nah, pada saat pemotongan pipa, katakan ini sudah jelek ya. Saat pemotongan kita motongnya tidak boleh terlalu cepat. Kenapa kok tidak boleh terlalu cepat? Karena nanti hasil pemotongannya akan jelek. Jadi dalam dalam bahasa Jawanya itu menekan, men-setting agar cutter yang bulat ini semakin ke dalam, mangan pipa, cutternya semakin kencang, itu hasilnya pemotong semakin cepat. Tapi itu tidak direkomendasikan. Jadi memutarnya ini sedikit-sedikit saja, jadi hasilnya nanti bagus, tidak terlalu menjorok ke dalam. Agak sabar tapi hasilnya bagus. Sedikit saja. Kalau muter terlalu banyak seperti ini ya, nanti hasilnya jelek, hasil flaringannya pun juga jelek. Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena kita menjaga hasil potongan nanti supaya tidak menjorok ke dalam. Bisa dilihat hasil potongannya. Nah, jadi rata, tidak ada menjorok ke dalam. Kalau hasil potongannya rata seperti ini, nanti biasanya hasil flaringan akan bagus. Kita pasang. Masang seperti ini biasa aja. Dan saya biasanya tidak langsung menggunakan yang bulat ini. Saya pakai ini dulu, shocknya dulu. Kenapa kok pakai shock? Saya ingin membuat
agar pipanya ini mekar dahulu sebelum tak sok. Kalau pakai ini bisa dipastikan hasilnya bagus, tidak perlu mengulangi. Saya lebarkan dulu sedikit. Nah, kalau sudah dilebarkan sedikit, baru ganti yang besar ini. Tinggal diputar saja. Sekarang dilihat masih kurang. Nah, inilah hasil flaringan saya dengan pipa ketebalan 0,7 dengan cutter yang tajam dan pemotongan yang pelan-pelan, tidak terburu-buru agar hasilnya ini nanti hasil pemotongannya rapi. Kemudian sebelumnya pakai sok, setelah pakai sok baru yang ini untuk melebarkan ini. Inilah hasilnya, baik dan sempurna. Apabila pemotongannya baik, pemflaringannya juga baik, niscaya dalam kita memasang instalasi AC tidak terjadi kebocoran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, rahasia flaringan pipa AC tidak pecah. Apabila video saya ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan berlangganan untuk video-video kami yang akan datang. Apabila video ini menurut Anda semuanya bagus, silahkan ditekan tombol jempol ke atas, dan apabila video ini tidak bagus, isinya tidak menarik, silahkan ditekan dislike atau jempol ke bawah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, salam dingin.